Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ngurah Dananjaya dengan NIM 21025111224, program studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter angkatan 2021. Jadi, sekarang kami akan melakukan presentasi student project dengan judul bagaimana membangun empati dan contohnya terhadap penderita COVID-19 dan juga tenaga medis yang merawat dari SGD A10. Selanjutnya, berikut adalah anggota-anggota dari SGD A10 yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, latar belakang. Jadi, pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan oleh wabah pneumonia baru, yaitu COVID-19, yang dimulai di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Wabah tersebut kemudian menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia, yang disebabkan oleh infeksi coronavirus 2. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 dan angka kematian inilah yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat serta berujung pada stigma negatif dan diskriminasi masyarakat terhadap petugas medis dan juga pasien dari COVID-19. Contoh kasus timbulnya stigma dan diskriminasi tersebut seperti penolakan tenaga kesehatan oleh lingkungan tempat tinggalnya, karena beliau bekerja di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19, serta beberapa warga desa yang menolak untuk menguburkan jenazah korban COVID-19 di daerahnya tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Imade Suryapta Utama dengan 3 digit belakang 245. Di sini saya akan membacakan bagian rumus masalah dari student project SGD kami, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana penyebab, bentuk, dan dampak perkembangan stigma serta diskriminasi terhadap penderita COVID-19 dan tenaga medis di masa pandemi. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya membangun empati dan penegakan HAM dalam menanggulangi stigma serta diskriminasi terhadap penderita COVID-19 dan tenaga medis di masa pandemi. Bisa next slide. Adapun tujuan penulisan dari student project SGD kami ada dua juga. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab, bentuk, dan dampak perkembangan stigma serta diskriminasi terhadap penderita COVID-19 dan tenaga medis di masa pandemi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui upaya membangun empati dan penegakan HAM dalam menanggulangi stigma serta diskriminasi terhadap penderita COVID-19 dan tenaga medis di masa pandemi. Sekian yang dapat saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan dan perkenalkan nama saya Putu Arisanti Dewi dengan 3 digit terakhir yaitu 225. Pada layar telah tertera beberapa manfaat penulisan dalam penulisan student project ini. Lalu selanjutnya adalah mengenai faktor stigmatisasi dan diskriminasi di masa pandemi. Baik, jadi stigma merupakan suatu label asosial yang menunjukkan penolakan individu oleh masyarakat tempat tinggal mereka dengan menyebabkan beberapa konsekuensi yang cukup serius berupa intoleransi bagi individu yang mengalami dan berdampak kepada orang lain. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya stigma dan diskriminasi terhadap penderita COVID dan tenaga kesehatan di masa pandemi, yaitu adalah aturan social distancing yang menyebabkan masyarakat menjaga jarak dan berusaha menghindar dari segala sumber yang dapat berisiko menularkan virus kepada mereka. Serta fakta bahwa virus COVID-19 merupakan suatu penyakit baru yang masih belum dipahami oleh masyarakat dan menimbulkan kecemasan berlebih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Balkis Ramanda dengan 3 digit yang terakhir 251. Saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.1.2 yaitu bentuk stigma dan perilaku diskriminasi sosial di masa pandemi. Di masa pandemi seperti saat ini, tidak sedikit masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap pasien COVID-19 maupun para tenaga kesehatan yang melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19 tersebut. Stigma dan perlakuan diskriminasi umum dialami oleh para pasien positif, PDP, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan juga. Akhir-akhir ini, kasus
stigmatisasi dan diskriminasi kerap terjadi di masyarakat. Contohnya, penolakan tenaga kesehatan di tempat tinggalnya karena bekerja di rumah sakit yang menangani secara langsung pasien positif COVID-19. Lalu terdapat pula beberapa desa yang melakukan penolakan untuk pemakaman jenazah korban COVID-19. Tidak hanya melakukan penolakan, warga juga melakukan tindakan anarkis berupa melemparkan batu kepada para petugas medis yang sedang bertugas membawa jenazah korban COVID-19 dengan ambulans. Beberapa tindakan tersebut merupakan contoh dari bentuk stigma dan perilaku diskriminasi sosial di masa pandemi yang dialami oleh penderita COVID-19 dan tenaga kesehatan yang bertugas. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putra Nanda Stekta Mulia dengan 3 digit NIM terakhir 234. Di sini saya akan membawakan bagian 2.1.3, dampak perilaku stigmatisasi dan diskriminasi sosial di masa pandemi. Diskriminasi sosial dan stigma mulai terjadi di masyarakat berkaitan dengan dampak dari pandemi COVID-19. Diskriminasi sosial dan stigmatisasi dapat mengakibatkan perilaku untuk mengucilkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi terutama pada penderita COVID-19 dan tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Kelompok masyarakat tersebut tentu saja merasakan adanya tekanan dan perasaan tidak nyaman akibat stigmatisasi dan diskriminasi sosial. Beberapa dampak dari stigmatisasi dan diskriminasi sosial yang sering terjadi antara lain: yang pertama, membuat orang enggan untuk mencari perawatan kesehatan ketika mengalami gejala. Yang kedua, mencegah untuk melakukan pola hidup sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Sari Gunawan Wibisana dengan NIM ke-209. Di sini akan menjelaskan prevalensi empati dan pentingnya membangun empati di masa pandemi COVID-19. Manusia merupakan individu yang saling membutuhkan dan bagian dari makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dalam kehidupan sesamanya. Empati adalah sebuah perasaan di mana seseorang akan menyerahkan kepada keinginan untuk menunjukkan kebahagiaan orang lain dan mengurangi ketidaknyamanan yang dialami oleh orang lain tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwayan Julia Maharani Dewi Dika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan empati, yakni ada pola asuh, kepribadian, usia, derajat kematangan, sosialisasi, dan jenis kelamin. Perkembangan empati lebih banyak terjadi pada lingkungan keluarga. Dalam hal ini, konteks yang dimaksud adalah pola asuh yang baik akan menentukan pembentukan empati anak yang baik pula. Seseorang yang dapat bersikap tenang dan sering melakukan evaluasi diri dari kesalahan tentunya akan memiliki kepekaan yang tinggi ketika berbagi dengan orang lain. Kepekaan ini yang kemudian menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain. Dengan bertambahnya usia juga akan mempengaruhi tingkat empati seseorang, dikarenakan kemampuan pemahaman perspektif juga meningkat bersama dengan usia. Empati juga banyak dipengaruhi oleh derajat kematangan yang merupakan besarnya kemampuan seseorang dalam memandang suatu hal secara proporsional. Sosialisasi yang dilakukan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat empati seseorang. Dengan bersosialisasi didasari atau tidak, tentunya individu tersebut akan mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Jenis kelamin juga merupakan penentu kemampuan empati seseorang. Dalam hal ini, empati perempuan dengan laki-laki jelas berbeda, meskipun perbedaannya tetap tidak terlalu jauh. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan lanjutkanlah teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Agastya Widasana Gruduk dengan 3 digit NIM terakhir 239. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan. Proses pembentukan empati pada diri seseorang terjadi secara saintifik karena adanya proses kimiawi di dalam dirinya sendiri. Organ indrawi yang menangkap suatu peristiwa atau hal dan mendorong neuron dalam tubuh mengirimkan sinyal listrik yang menciptakan perasaan tertentu. Pada saat merasakan perasaan orang lain, neurocermin di dalam otak memicu timbulnya emosi yang sama dalam diri kita, yang merupakan mekanisme lahirnya empati. Perkembangan empati telah dimulai sejak bayi. Hal ini telah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang bayi, ketika mendengar tangisan bayi yang lain, mereka juga akan ikut menangis. Tentunya perasaan empati ini nantinya akan terus berkembang dalam menangkap suatu peristiwa tertentu dan mendorong neuron untuk mengirimkan sinyal listrik yang akan menciptakan perasaan tertentu. Baik, sekian dari saya. Akan lanjutkan dari rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Peran masyarakat dalam upaya penegakan HAM di masa pandemi dan contohnya. Pengertian hak asasi manusia menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara.
Pada masa pandemi COVID-19, banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pasien COVID-19, keluarga pasien, maupun terhadap tenaga kesehatan yang mengurus pasien COVID-19. Diskriminasi ini berdampak negatif bagi kesehatan mental karena dapat meningkatkan terjadinya depresi, perasaan terkucilkan, dan sakit hati bagi pasien COVID-19 serta nakes. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Kavita Satrisya Sasilaksmi dengan 3 digit NIM terakhir 242. Jadi, upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi hal tersebut adalah meningkatkan rasa empati terhadap pasien COVID-19 dan para tenaga kesehatan, serta menegakkan HAM untuk bebas dari segala diskriminasi dan serta stigmatisasi. Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk menanggulangi diskriminasi terhadap pasien COVID-19, serta nakes yang mengurus pasien COVID-19. Yaitu yang pertama adalah menjauhkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, kemudian saling memberikan semangat, dan saling memberikan empati dan dukungan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan bagian 2.2.4 mengenai peran media dan pemerintah dalam upaya penegakan HAM di masa pandemi dan contohnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyoman Kesandar Sotnyana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 243. Salah satu contoh hak asasi manusia di masa pandemi COVID-19 adalah hak atas pendidikan. Pada bulan Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan pembelajaran secara daring, yang dimana sangat berdampak besar pada pola pembelajaran sebelumnya. Dalam upaya pola pembelajaran daring ini, penting adanya peran dari media, khususnya media internet dan komunikasi. Melalui berbagai penetapan regulasi tersebut, dapat meningkatkan pemenuhan hak masyarakat terutama di masa pandemi, serta melalui media pula dapat meningkatkan rasa empati masyarakat dalam berjuang melawan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pasien COVID-19, serta petugas kesehatan melalui penyebaran media edukasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibawakan rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Amitah Nosa Putri dengan 3 digit NIM belakang saya itu 250. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dan memberi saran dalam studi proyek kami, di mana kesimpulannya yaitu diskriminasi sosial dan stigma mulai merembak terjadinya di masyarakat terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19. Salah satu penyebab tingginya angka kematian penderita COVID-19 adalah stigma terhadap penugasan kesehatan atau pasien COVID-19. Hal tersebut dapat terjadi terutama pada penderita COVID-19 dan tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu, yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan pikiran kita agar tetap positif pada pasien COVID-19, dan kita juga bisa memberikan empati pada pasien COVID-19 serta tenaga kesehatan yang turut serta menangani kasus COVID-19. Adapun saran di mana disarankan untuk mempelajari dan memahami isi dari student project ini agar dapat mengimplementasikan pengetahuan yang terkaitan dengan kepada diri sendiri dan masyarakat. Mungkin sekian saja dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari SGD A10. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semoga bermanfaat.